Halo semuanya. Nah, kembali lagi di edisi spesial PKS Talk hari ini. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama Humas dari PKS Kota Semarang dan bakal ditemenin juga sama teman kita dari Undip. Boleh perkenalan masing-masing dari ujung. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Azmi, bisa dipanggil Irfan, yang akan mewawancarai khususnya dari Humas PKS DPD. Oke, baik, nama saya Muhammad Royan Fadil, biasa dipanggil Mas Royhat, dari Humas DPD PKS Kota Semarang. Kenalin, aku Naila, aku dari Undip juga dan akan menemani Irfan dan juga Mas Rehan di sini. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya dari Irfan. Ya, Mas, ya. Kalau boleh mengubah satu hal dari cara bagaimana berbagai macam partai-partai itu berkomunikasi kepada generasi Z gitu. Lantas apa yang harus diubah kepada partai-partai secara keseluruhan? Gitu ya, partai-partai secara keseluruhan ya. Yang jelas kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau di PKS sendiri, saya mencoba untuk memberikan suatu konten edukatif yang inklusif gitu loh. Kita coba berikan sesuatu yang inklusif ke masyarakat semua, dan mungkin hampir semua partai pun juga bisa melakukan hal-hal yang tadi itu, inklusivitas dan sebagainya gitu. Dan dari PKS itu sedang berusaha untuk bisa menggapai semua generasi muda, semua aspek dari lapisan masyarakat kita coba gapai di situ. Nah, itulah perannya komunikasi publik di situ. Jadi kita sampaikan dengan nilai-nilai yang inklusif ya, yang terutama di situ. Oh, cukup insightful ya untuk jawabannya sendiri. Oke, mungkin dilanjut dari tadi kan Mas Rehan udah ngomong terkait beberapa konten-konten yang sudah diupload di PKS sendiri, di Instagram PKS itu konten yang menggait Gen Z. Nah, aku pengen tahu nih Mas, seberapa berdampak sih konten yang sudah menggait Gen Z ini terhadap keberlangsungan informasi digital dari PKS sendiri itu? Iya, seberapa berdampaknya sih kita lihat dari followers ya. Kita juga lihat dari followers. Yang saya lihat emang dari konten-konten yang bermuat Gen Z itu emang lebih menarik ya. Jadi kita menarik Gen Z, terus kita lihat dari followersnya gitu loh. Kalau followersnya banyak dari anak-anak muda, berarti tingkat konten yang kita bikin itu udah berhasil gitu loh. Karena kan kita udah sesuai target pasarnya nih, mau dibawa kemana nih PKS uploadnya gitu loh. Misal ke ranah Gen Z ya, kita lihat kalau banyak yang nge-follow dan like sama dari anak-anak Gen Z, jadi berhasil gitu loh Mbak. Bisa berpengaruh gitu. Tapi sejauh ini berarti semenjak menggait Gen Z berarti followers semakin nambah atau gimana Mas? Iya, dengan perubahan konten yang lebih ke arah ngikutin zaman ya gitu, terus kita lebih ke arah nargetin ke anak-anak muda, emang berdampak sih Mbak, gitu sih, banyak ke Gen Z-nya gitu. Berarti dengan itu bisa lebih maju gitu ya Mas? Harusnya bisa sih, gitu. Buat kehumasannya sendiri nih Mas, apa ada kayak pelatihan khusus atau gimana sih Mas buat ngatur kehumasan atau konten-konten di PKS sendiri itu? Kalau dulu kita ada pelatihan konten kreator Mbak, jadi kita konten kreator ngelibatin dari kader PKS, simpatisan, bahkan kita juga ngelibatin publik ya, secara umum siapapun bisa join ke pelatihan konten kreator itu gitu loh. Jadi kita diajarin salah satu caranya bikin konten gimana, yang bagus seperti apa gitu. Berarti ada pelatihannya, dilatih dulu nggak yang langsung megang gitu ya Mas ya? Ya, ada pelatihannya dulu. 3 kata untuk PKS pelayan rakyat. Cukup. Keren. Oke, mungkin segitu aja dari perbincangan singkat kita. Ini juga udah menambah wawasan kita juga ya Van ya, terkait PKS sendiri itu kayak gimana, dan itu udah bagus banget tadi dengan menggait Gen Z itu bisa satu langkah ke depan untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas juga. Nah, segitu aja PKS Talk dari kita. Tunggu aja konten kita berikutnya. Sampai jumpa.